Buat apa dia ngotor-ngotorin tangannya kalau seandainya kemenangan udah di depan mata, bro. Dia mengusulkan format debat diubah, ditolak sama KPU. Menurut gua itu posisi paling menyedihkan Pak Jokowi. Betul. Jokowi tidak identik dengan Gerindra. Gitu. Jadi nggak menguatkan Gerindra, justru bisa melemahkan kalau ini jadi matahari kembar. Mas, gue pemilu ini yang menurut gue paling agak bingung nih. Paling bingung lah. Bukan cuma lo yang bingung, semua orang bingung. Enggak, tapi gue gini lah. Gue itu kan orang yang percaya ilmu pengetahuan lah. Gue percaya sama metode ilmiah. Tapi pemilu ini, sebulan sebelum pemilu, kita ngelihat banyak lembaga survei publish gitu ya. Hasilnya beda-beda. Bahkan misalnya gini, ada yang memenangkan Ganjar, ada yang memenangkan Prabowo gitu. Bahkan yang sama-sama memenangkan Prabowo misalnya, selisihnya itu bisa beda-beda jauh banget gitu. Biasanya kan antara satu lembaga survei dengan lembaga survei yang lain itu selisihnya di bawah margin error lah. 3%, 2% bedanya. Ini bisa 15% bedanya itu loh. Lu gimana menurut lu? Iya, sebagai orang yang juga sama kayak lo, gue percaya pada ilmu pengetahuan. Akhirnya gue nggak percaya nih. Padahal survei-survei yang kemudian selisihnya gila-gilaan kayak gini. Iya. Dan kita jadi bingung. Dan gue akhirnya percaya pada perilaku orang. Perilaku orang, jadi ngukurnya. Jadi gini deh, siapa sih yang paling mengetahui data dari data real ya? Dari total ini kan pasti ada orang yang mengetahui data. Ada misalnya timnya Pak Prabowo punya tim sendiri. Mas Ganjar punya tim sendiri, Anies punya tim sendiri, mereka mungkin melakukan survei internal dan merasa bahwa calonnya yang tapi masing-masing paling kan bisa, bagus. Tapi apapun datanya kan masing-masing bisa klaim macam-macam kan? Masing-masing bisa klaim macam-macam. Yang menurut gue yang paling punya data dan semua input data itu masuk adalah presiden. Oh iya juga. Iya dong, Apalagi dia dapat data dari aparat. Aparat kalaupun tidak survei langsung, tetapi pasti ada misalnya intelijen dan lain itu kan pasti dong masuk ke meja. Dan lembaga survei, dia itu kan terkenal sering banget ini pakai lembaga survei. Iya, pakai lembaga survei, datanya pasti masuk ke meja presiden. Lembaga survei mungkin yang dipublish untuk membentuk opini publik dengan yang diserahkan sebagai data real itu agak beda. Beda, mungkin. Anggaplah begitu ya. Anggaplah begitu. Tapi terus gimana kita taunya? Gue ngelihatnya gini, ketika kita asumsikan yang punya data paling valid adalah seorang presiden Jokowi. Dan pada saat ini anaknya Jokowi ikut sebagai kontestasi, maka kita lihat perilakunya dia. Gitu loh bro. Lihat perilakunya dia tuh kayak apa. Kalau hasilnya data real yang dia pegang, Pak Prabowo dan Gibran sudah tinggal selangkah menang, apalagi satu putaran. Presiden tuh tinggal duduk, anyep-anyep, ngomong datar, halo ini memang pemilu, kita harus objektif, kita harus, pokoknya adem-adem. Bahkan kalau perlu nggak komentar. Kalau perlu nggak komentar. Seperti biasanya dia bilang, kok tanya saya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya, buat apa dia ngotor-ngotorin tangannya kalau seandainya kemenangan udah di depan mata, bro. Nah ini gue menarik. Gitu loh? Menarik. Nyambung berarti yang lu omongin nih. Kenapa? Kemarin habis debat tuh, menurut gua ini enggak banget di luar kebiasaannya Presiden Jokowi. Kenapa? Itu kalau kata gini lah. Presiden Jokowi itu biasanya kan irit bicara, apalagi kalau soal kondisi politik nasional. Yang berhubungan sama dirinya sendiri deh. Dia dikata-katain orang aja dia nggak pernah ngomong udah jangan dipikirin apa, nggak penting apa gitu-gitu. Ini dia panjang banget. Ngomong soal debatnya kok nyerang pribadi katanya. Enggak semuanya bisa dibuka gitu. Format debat harus diubah. Panjang nih. Kesannya seolah-olah membela Pak Prabowo banget yang babak duluan di debat itu ya. Dan yang gua nyambung sama yang lu bilang, ini di luar perilaku pattern perilakunya Pak Jokowi. Gitu. Ini di luar perkiraan BMKG lah. Gitu lah. Iya benar. Jadi gua menyimpulkan. Nah itu apa yang bisa disimpulkan menurut? Kalau dari survei perilaku Pak Jokowi, ini kan ada survei-survei angka-angka yang kemudian masing-masing pakai metode ilmiah dan lain-lain. Tapi pertanyaan beda sedikit, pasti jawaban orang beda sedikit. Mereka bisa mengakomodasi inilah sesuai dengan metode ilmiah, tetapi belum tentu realnya kayak gitu. Nah, ketika gua melihat orang yang paling mengerti data, perilakunya kayak gini, kayak misalnya di survei, habis survei kemarin. Tiba-tiba dia ngomong tentang KPU tolong dong diubah format debat.
Gue nggak ngerti format debat seperti apa lagi yang diinginkan. Ya, satu. Yang kedua, dia sampai ngomong jangan menyerang pribadi, tapi dari debat kemarin, katakanlah dari debat pertama, kedua, ketiga, gue melihat debat ketiga ini yang paling substantif. Ya, betul. Iya dong. Ngomongin soal pertahanan, Anies bawa data, Ganjar bawa data, Prabowo bawa emosi. Gitu loh. Ini debat menurut gue ya, kalau gue pribadi, dalam sejarah agak ironis nih. Ini dalam sejarah secara umum adalah debat terbaik mungkin sejak ada debat kandidat di presiden ya di Indonesia. Tapi di sisi lain juga ini mungkin juga performer terburuk terjadi di debat ini, Pak Prabowo kemarin. Gak ada satupun data yang dikeluarin, visi yang dikeluarin satupun apa. visi, data. Semuanya dia pengen pertahanan kayak air. apa kan nggak pernah disampaikan ke publik. Padahal kita pengen dengar itu. Ketika debat ini memburuk dan orang-orang teriak, wah debat nggak akan mengubah peta suara, debat nggak akan mengubah dukungan orang pada kandidat. Ya. Menurut gua, kalau kita berkaca pada perilakunya Pak Jokowi pasca debat, ya kayaknya nggak begitu deh kesimpulannya. Ya, iya kan? Bisa jadi kalau pakai logika lu tadi ya, perilaku Pak Jokowi ini memperlihatkan data sesungguhnya. Data sesungguhnya. Ketika Pak Jokowi cenderung akhirnya menjadi juru bicaranya Pak Prabowo untuk ngadem-ngademin soal debat itu, bahkan mengkritik KPU, dan yang paling menyedihkan dia mengusulkan format debat diubah, ditolak sama KPU. Ya. Menurut gua itu posisi paling menyedihkan Pak Jokowi. Betul, betul. Kenapa? Karena katakanlah di timnya Anies misalnya atau timnya Mas Ganjar, itu untuk komunikasi sama KPU, mengusulkan dan lain-lain, itu bahkan ketua TPN, Pak Arsyad itu nggak terlibat. Ya. Bahkan di level deputi itu di bawah ketua DPR. Teknis banget ikutan. Lah. Teknis. Iya, itu adanya di liaison officer. LO, itu teknis banget soal format debat dan lain-lain. Mereka mendiskusikan kan pasti diajak bicara ya. Tapi Pak Jokowi menurunkan derajatnya sampai pada posisi LO. License officer-nya yang masing-masing kandidat. Padahal dulu dibilang Pak Lurah aja tersinggung dia kan? Ya, itu satu. Yang kedua, pada pasca debat, kemudian dia ke Banten. Iya. Ke Banten, bagi-bagiin sesuatu. Nah, ketika dia bagi-bagi, di sebelah sana ada baliho Prabowo Gibran gede banget. Ya. Publik ingin digiring opininya bahwa ini Pak Jokowi dalam tanda kutip mewakili bagi-baginya Prabowo Gibran. Di timnya Ganjar, soal bagi-bagi kayak gitu, itu dilakukan oleh anak-anak generasi pemenang tuh. Iya, atau katakanlah relawan. Iya, anak-anak muda itu. Di Ganjarian misalnya, Mas Guntur nggak ikut-ikutan tuh. Mas Guntur ketua Ganjarian, dia ngomong pada level yang lebih strategis, itu level-level relawan di lapangan yang bagi-bagi itu. Katakanlah di Ganjaris, Maya nggak ikut-ikutan bagi-bagiin ketuanya, ketua presidiumnya. Yang bagi-bagiin tuh anggota-anggotanya gitu loh. Dia cuma menyemangati. Pada level Pak Prabowo, yang bagi-bagiin Pak Jokowi. Pak Jokowi menurunkan posisinya sebagai presiden, kerjaannya kayak relawan gitu loh bro. Nah, ini kan ada sesuatu. Kasihan gue. Gue juga kasihan nih presiden Indonesia. Kan ada sesuatu menurut gue. Iya, betul. Kalau tadi debat tidak berpengaruh, kemudian suaranya Pak Prabowo sudah tinggi, gue amat yakin Pak Presiden tidak akan menurunkan levelnya sampai ke level paling rendah kayak gini, selevel relawan atau selevel LO di KPU gitu loh. Belakangan sih memang ada yang mencoba menggembar-gemborkan hitung-hitungan bahwa debat itu tidak berpengaruh banyak, paling 3-5% lah katanya. Cuma oke lah kita ini kalau pakai asumsi begitu ya, asumsi zaman-zaman dulu kalau dibandingkan dari dulu. Sekarang ada medsos, orang bisa bahas debat secara terbuka. Kalau dulu kan orang dicekoki dari koran dan lain-lain. Sekarang masing-masing orang bisa menyimpulkan sendiri lewat konten di medsos. Tapi itu pun pakai asumsi. Kita anggap pakai asumsi itulah paling 3-5%. Dalam kondisi kayak begini Mas, anggaplah cuma 3% lah yang berubah atau 5% ketika habis debat gitu. Tapi dalam kondisi kayak gini, kondisi gelap, di mana kita nggak tahu. Kita percaya ilmu pengetahuan, kita percaya sama metode survei, tapi kita nggak tahu hasil survei mana yang bisa dipercaya. Karena hasilnya semuanya beda-beda, nggak ada yang seragam. Iya, itu dia problemnya. Artinya 3-5% itu something. Sangat sesuatu. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Di ruang gelap itu 3-5% itu
hal besar gitu. Iya. Itu pakai hitungan konservatif ya, zaman dulu, pakai hitungan zaman dulu. Itu yang kemudian akhirnya memperlihatkan misalnya perilakunya para petinggi pendukung Mas Ganjar, Mas Andi Wijayanto, katakanlah Pak Arsyad, agak santai. Karena mungkin mereka punya data. Mereka melihat perkembangan gerak dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari. Ini juga yang kemudian gue lihat sebetulnya ada problem serius di teman-teman atau katakanlah timnya Pak Prabowo. Sampai seorang presiden turun sampai ke level ini. Karena gue amat yakin dia pegang data real lah. Dia ngerti banget karena dia resourcesnya dari semua. Mungkin dari intelijen, mungkin dari kepolisian, mungkin dari lembaga ini, lembaga itu. Artinya kalau mau ditriangulasi itu banyak banget. Banyak banget. Yang bisa dibandingkan. Dan dia udah bisa memotret dengan real gitu loh. Nah, ketika dia tahu data ini dan kemudian kita lihat, kan dia nggak mungkin buka data ini kan ke publik. Lalu yang bisa kita perhatikan adalah perilaku dari pengetahuan dia. Kan semua perilaku orang itu kan didasarkan dari pengetahuan dan informasi yang dia terima kan. Ketika perilaku dari pengetahuannya itu berbanding terbalik dengan gembar-gembornya data, gua lebih percaya pada perilaku. Itu yang selalu gua. Kalau orang tadi ya perilaku Pak Jokowi, kita selama hampir 10 tahun sebagai orang nomor 1 di Indonesia sedikit banyak kita hafal perilakunya di depan media, dan ini belakangan ini melawan keluar dari pola perilaku dia selama 9 tahun ini. Artinya ada sesuatu. Ada ada nervousness di situ. Perasaan nervous di situ. Karena harus keluar dari itu kan. Iya, nah ada sesuatu yang besar menurut gua, dan yang besar ini adalah kekhawatiran Gibran akan tergilas dalam kontestasi ini. Ya, Gibran kan anaknya. Wajar lah seorang bapak dukung anaknya itu wajar. Tetapi kalau kekhawatiran itu dia akan tergilas, berarti apa yang dikorbankan oleh Pak Jokowi itu luar biasa. Bahkan kalaupun kalaupun menang, anggaplah menang misalnya ya Prabowo. Ya gue juga meragukan bahwa pengorbanan dia sebanding dengan kemenangannya Prabowo dan Gibran. Gini bro, kalau dalam teori politik ya. Tapi kopinya enak banget ini. Ngomongin begini kopinya enak banget. Mantap sih, gue yang bikin kecap pasti. Gua lah. Kalau enak-enak gini pasti gua. Nah, gini bro, kalau dalam kebiasaan ya, ketika seorang baru terpilih sebagai presiden secara politik, dia akan melakukan konsolidasi kekuasaan. Kan kayak gitu. Konsolidasi kekuasaan itu maksudnya agar secara politik positioning dia kuat dan kemudian dia bisa menjalankan agenda-agenda politiknya, gitu lah. Nah, kalau Mas Ganjar misalnya dia disupport atau di backup oleh partai yang cukup gede gitu ya. Kemudian di publik dia sudah ngomong tentang pembagian wewenang kepada wakil presidennya. Dan itu diharapkan semua orang. Dan itu diharapkan. Pak Mahfud sendiri sudah ngomong, saya nggak mau jadi wakil presiden cuma ban serep. Dan saya sudah sepakati sama Mas Ganjar, urusan saya adalah memberantas korupsi, mengejar orang-orang yang merugikan negara. Urusan Mas Ganjar adalah bagaimana membangun negara ini dengan baik. Itu udah disampaikan kemana-mana. Nah, Pak Anies mungkin juga disupport oleh partai-partai. Ya, kalaupun ini juga jadi trouble karena Pak Anies bukan bagian menjadi ketua partai atau katakanlah punya ikatan dengan partai. Dia mungkin saja anytime bisa ditinggalin oleh partainya, pendukungnya kalau dealnya nggak cocok. Pak Prabowo punya partai. Penguasanya. Gitu, penguasanya. Tapi beda dengan Mas Gibran. Di PDI dia dianggap dia yang meninggalkan. Meninggalkan atau berkhianat. Di partai lain belum diterima. Nah, ketika misalnya Pak Prabowo berkuasa didampingi oleh Mas Gibran dan Mas Gibran ini diasumsikan mewakili kehebatan Pak Jokowi, berarti kan ada resiko bagi Prabowo, ada matahari kembar. Betul. Orang akan mengagung-agungkan Jokowi, misalnya masih mengagung-agungkan Jokowi, ini berbahaya bagi posisi politik Prabowo dong. Ini legitimasinya rendah. Iya, partai-partai di lingkarannya yang membangun partai Gerindra juga bahaya dong, karena Gerindra tidak identik, Jokowi tidak identik dengan Gerindra, gitu. Jadi nggak menguatkan Gerindra, justru bisa melemahkan kalau ini jadi matahari kembar. Karena itu perkiraan gua yang akan dilakukan pertama oleh Pak Prabowo adalah
mendelegitimasi pengaruh Pak Jokowi di pemerintahannya. Iya, setuju. Caranya apa? Membatasi gerak Gibran. Oh ya, karena kan dengan proses yang kayak gini ya, yang semua orang sudah bisa menyimpulkan sendiri mulai dari MK, MK dan seterusnya. Orang akan, kalau mereka menang misalnya, Prabowo Gibran menang, orang akan selalu tidak bisa memisahkan kaitan antara Pak Jokowi dengan Jokowi Junior sebagai sebagai wakil presiden. Dan ini merusak itu tadi legitimasi Pak Prabowo gitu. Semuanya akan menganggap ini pasti ada pengaruhnya Jokowi. Jadi yang pertama mungkin ya, kalau dalam teori umum ke politik, yang pertama akan dipotong kakinya adalah para pendukung Jokowi yang ada di Prabowo. Karena Pak Prabowo nggak kepingin itu legitimasi dia sebagai presiden terganggu karena pengagungan orang pada Pak Jokowi. Gitu loh. Iya jelas. Jadi sekarang yang teriak-teriak, wah saya mencintai Jokowi, atau katakanlah pendukung-pendukung Jokowi yang ada di komisaris atau ada di mana, itu yang pertama pasti akan digembosi atau katakanlah dipotong kakinya. Tentu saja Pak Prabowo. Tentu saja. Gitu loh. Iya, masuk akal. Menarik. Jadi ya Gibran tinggal sendirian, nggak punya dukungan politik, partai nggak punya. Nggak punya dukungan organisasi besar seperti Pak Ma'ruf Amin yang punya didukung oleh MUI misalnya dan umat Islam diasumsikan. Yang ada ya cuma Gibran personal sebagai anaknya Jokowi. Dan bagaimana Pak Prabowo sebagai seorang presiden kalau kepilih, dan ini juga mimpi buruk kita, mendelegitimasi ini. Nah, akhirnya perkiraan gua IKN itu akan menjadi barang sandraan. Kalau Pak Prabowo serius membangun IKN, yang akan dapat tepuk tangan adalah Pak Jokowi. Dan dampak politiknya ke Gibran. Sesuatu yang pingin dia potong. Betul. Jadi nanti, kalau lo mau ngelawan, IKN gue mangkrakin nih. Lo kena. Gitu loh. Jadi sebetulnya ini pertaruhan besar. Menang atau kalah Pak Prabowo, yang kalah Pak Jokowi. Iya juga ya. Gitu loh. Jangan-jangan itu kena itu logika itu yang kemarin dipikirkan Prabowo. Makanya kemarin di mana itu yang habis orang rame-rame dia ngomong kasar, terus diulang lagi, dia baru pidato, elit-elit di Jakarta nggak jelas katanya. Nah, gitu loh. Jadi Pak Jokowi kalau Pak Prabowo menang kalahnya 1-0, kalau Pak Prabowo kalahnya 3-0. Betul. Gitu loh. Kasihan loh gua. Posisinya kayak gitu. Iya. Nah, gue juga nggak tahu. Mendingan jadi akhirnya gue mendingan kalah 1-0 deh, ketimbang kalah 3-0 gitu lah. Tetapi kalau soal IKN, yang IKN kan pasti bukan cuma rancangan Pak Jokowi seorang. Betul. Pasti ini juga keinginan dulu Presiden Soekarno. Secara ideologis PDIP misalnya juga mendukung ini karena soal itu, ini ada kaitannya dengan dulu secara ide historis, besar ide besar Bung Karno. Tapi apakah yang lain peduli? Nggak peduli dengan itu. Justru kalau bagi Pak Prabowo ini akan menjadi bahkan menjadi bargaining. Iya. Kalau buat Pak Jokowi, bener, buat Pak Jokowi itu kan warisan ya, legacy. IKN itu legacy besar dia. Bagi PDI Perjuangan itu adalah legacy historik. Karena bisa ditarik lewat ke Soekarno gitu. Tapi bagi partai-partai yang lain, bagi Anies, bagaimana menghancurkan legacy itu, gitu kan? Karena dia posisinya adalah perubahan. Sementara bagi Pak Prabowo ini adalah alat bargaining politik untuk mendelegitimasi atau katakan untuk tidak membuat kompetitor di lingkarannya Mas Gibran lah ya, untuk tidak mencuat secara politik. Iya juga ya. Gitu loh. Mengerikan ya posisinya. Iya. Jadi kalau ada orang bilang pengen dukung legasinya Pak Jokowi IKN, menurut gue salah. Kalau dia menjatuhkan dukungan kepada Pak Prabowo. Dia sih nggak ada urusan Prabowo sih. Dia nggak ada urusan. Ini akan jadi bargaining politiknya kok. Yang rasional ya kalau mau ini tetap jalan, orang yang punya ikatan historis, ideologikal terhadap ibu kota di Kalimantan. Pak Ganjar. Gitu loh, itu rasional pertama. Yang kedua, kalau Anies menang, misalnya, Pak Jokowi itu kalah 3-0. Kalau Gibran Prabowo menang, Pak Jokowi kalah 1-0. Kalau Ganjar menang, seri. Kok seri? Lah, kan nggak mungkin bro, tiba-tiba seorang presiden. Kan Pak Jokowi bukan lagi hambatan bagi pemerintahan Ganjar. Oh iya, betul-betul. Dia tidak pernah khawatir matahari kembar ada kekuatan Jokowi karena kemarin Gibran kalah. Jadi dia nggak akan punya alasan politik untuk mendelegitimasi Pak Jokowi. Untuk mendelegitimasi Gibran.
justru itu peluangnya untuk memberikan gambaran kepada publik jiwa besar. Dia akan mengapresiasi Jokowi sebagai seniornya di PDIP. Even katakanlah pada pemilihan politik kemarin. Jadi sekarang pilihannya, kalau kita kepingin mencintai Pak Jokowi dan Sri, ya nggak menang nggak kalah. Pilihannya cuma Ganjar, ingat, bro. 2019 ketika debat kandidat, Jokowi sempat bilang, saya ini nggak punya beban. Ya. Nah, mungkin pernyataan ini juga bisa dikutip oleh Mas Ganjar pada saat ini. Kenapa? Begini, bahwa kebijakan Jokowi dan lain sebagainya itu kan paradigmanya, bahkan sampai titik levelnya soal KTP dan lain sebagainya, soal bansos, itu kan memang digodok di campnya, kira-kira campnya pemenangan dia di PDI Perjuangan lah. Ya. Artinya ketika misalnya Mas Ganjar yang menang dan dia itu tadi nggak ada beban, saya harus menghapus legasi Jokowi, nggak ada beban. Dan nerusin apa nggak gengsi lo? Kenapa gengsi? Karena ini semuanya digodok juga, di rumah gua gitu. Jadi ya everybody happy gitu. Everybody happy. Jadi itu dia menurut gua skornya ya. Iya, oke sekali. Bagi Pak Jokowi skornya pilihan dia sekarang dalam kepalanya Pak Jokowi mungkin skornya gua mending kalah 3-0 apa mending kalah 1-0. Harusnya ada pilihan draw loh. Iya. Gitu loh. Iya. Ada pilihan draw yang kemudian punya peluang dia ke depan ya. Ini punya peluang untuk terus bangkit atau katakanlah para ininya ya keturunannya untuk bisa terus bangkit. Tetapi kalau dengan Pak Prabowo dia kalah 1-0. Iya, yang ngeri. Gitu loh. Iyalah Gibran ikut menikmati Jan Etes bisa lari-larian di istana dikawal sama Pas Pampres. Iyalah, tapi cuma itu. Iya. Peluang politiknya ke depannya cuma itu. Betul. Gitu loh. Iya. Itu yang gue lihat iya sih, petanya, betul, bro. Sepakat, Mas. Gitu, bro. Nah, sekarang ya kan banyak orang nih ya, para pecinta Pak Jokowi gitu ya. Oh ya, kita mau dukung Pak Jokowi, bla bla bla, kita dukung Gibran. Iyalah, berarti lu pingin kalah 1-0. Tindakan lu pingin Pak Jokowi kalah 1-0. Ya, kita udah pernah bahas itu bahwa Jokowi itu identitas Jokowi atau Jokowi yang kita kenang selama ini dengan baik itu juga hasil dari produk kebijakan-kebijakan dia kan. Dan sejauh yang kita lihat kebijakan yang dijagokan oleh pasangan Prabowo Gibran udah pernah kita bahas, nggak Jokowi banget. Sangat tidak Jokowi. Makan siang gratis dan lain itu bukan Jokowi banget gitu loh. Iya, itu yang nggak pernah kita bayangkan. Masa iya Jokowi bikin program kayak begini? Iya. Misalnya. Pak Prabowo sampai sekarang gue nggak pernah dengar atau mungkin gue kelewat ya. Gak pernah ngomongin soal infrastruktur. Sesuatu yang menjadi kekuatan Pak Jokowi. Yang diulang-ulang itu hilirisasi. Iya, tapi nggak jelas hilirisasi apaan gitu. Itu bahwa itu bagian penting, iya. Tetapi tetap saja kan harus ada peningkatan. Kalau Pak Jokowi hilirisasi, Pak Prabowo juga sebatas hilirisasi. Udah kan? Ya harus ada peningkatan. Mas Ganjar ngomong soal industrialisasi. Nah, jadi sudah ada peningkatan. Pak Jokowi memulai, ya kemudian ditingkatin. Itulah gunanya kita punya pemimpin baru. Atau misalnya beginilah, hilirisasi secara teknis sudah dilakukan, ada regulasi-regulasinya kan. Tapi kemudian orang kan masih bertanya, oke, efeknya apa buat kami nih kan? Orang kan masih belum ngeh. Nah itu yang harusnya dilakukan oleh Prabowo. Diapain hilirisasinya nih supaya kita semua ngerasain hasilnya. Gitu. Tapi kalau hilirisasi udah pernah sama Pak Jokowi dan sekarang sedang berjalan. Terus apa bedanya gitu loh? Apa gunanya lo di situ? Kayak Gibran waktu itu bilang dana abadi buat pesantren gitu. Udah terjadi gitu. Bu Sri Mulyani sudah menganggarkan. Udah gitu loh. Jadi iya memang jangan-jangan memang targetnya itu menang terus nggak ngapa-ngapain 5 tahun. Janji saya iya kan udah dilakukan sama Pak Jokowi semua sebelumnya. Wah itu dia tuh, itu bahaya. Nah itu dia bro. Gua cuma melihat ya bahwa perilaku Pak Jokowi belakangan yang menurut kacamata gue, lo juga ngelihat kayak gitu dan banyak orang juga ngelihat agak aneh, agak di luar mainstream ya, di luar kebiasaan, pasti ada sesuatu. Tapi menurut gue Pak Jokowi punya pilihan-pilihan, tidak harus pilihannya nggak cuma kalah 1-0 atau kalah 3-0. Dia bisa pilih yang draw. Itu menguntungkan dia dan keluarganya. Kalau dia pilih yang draw ya, gitu loh. Dan teman-teman yang mengaku supporting Pak Jokowi ya memang pilihannya membantu Pak Jokowi ya ngambil keputusan itu, ngambil keputusan yang draw lah, gitu yang tidak merusak masa depan dia dan keluarga. Gue pikir itu.
Gimana bro? Enak Ini banget kopinya luar biasa. Iya. Kita ketemu lagi ya minggu Pak depan Jokowi ya. mungkin mau ngopi lah kapan-kapan mampir aja.